Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Odirana Devani, BP 19010002, Prodi D3 Akuntansi, Universitas Dharma Andalas. Kali ini akan mempresentasikan draft proposal tugas akhir saya, yang dalam penelitian ini saya mengambil judul Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan aplikasi ABSS Accounting versi 25 berdasarkan SHK-MKM pada Ewarong Cahaya Lapai. Bab 1 Pendahuluan, di mana pada bab ini merupakan bagian awal pada karya tulis yang memuat ruang lingkup dan menjadi dasar pembahasan pada karya tulis. Di mana pada bab ini kita akan membahas yang pertama latar belakang masalah, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga tujuan tugas akhir, yang keempat manfaat tugas akhir, yang kelima metode pengumpulan data, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 sangat mengganggu aktivitas bisnis, khususnya pada sektor UMKM. Padahal, UMKM sangat berkontribusi besar menguasai jumlah unit usaha, tenaga kerja, dan investasi untuk kemajuan segmen perekonomian Indonesia. Kemenkop UMKM memberikan laporan bahwa UMKM sangat terdampak serius dengan adanya pandemi ini, ditandai dengan penurunan penjualan, aspek pembiayaan, distribusi barang, dan juga kesulitan dalam mendapatkan bahan baku. Nah, masalah-masalah UMKM ini sangat perlu dukungan ekonomi dan bisnis yang berkesinambungan dari pemerintah agar dapat bertahan dan berinovasi di situasi saat ini. Akhir ini, pemerintah membuat program bantuan sosial dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, agar bantuan tersebut dapat disinergikan dengan baik, dibuatlah program Ewarung Kube Jasa sebagai implementasi bantuan pemerintah dalam bentuk non-tunai berbasis teknologi. Nah, program ini menyediakan kebutuhan pangan masyarakat miskin yang harganya lebih murah dari pasaran, yaitu berupa toko kelontong yang berlokasi di dekat pemukiman warga. Selain itu, agen ini juga sebagai perpanjang tangan dari perbankan dan juga menjadi agen pembayaran. Ewarung Kube Jasa dikelola oleh pelaku usaha lebih dari 5 orang. Para pengelola membagi keuntungan satu sama lain dari penjualan. Sistemnya, penerima bantuan akan menggunakan kartu yang saldonya berasal dari bansos rutin bulanan yang hanya bisa ditukarkan dengan bahan pangan atau non-tunai. Program Ewarung Kube Jasa bukan hanya menyediakan transaksi non-tunai bansos, tetapi juga transaksi tunai untuk kebutuhan di luar bansos. Namun, proses pencatatan dan pelaporan masih manual menggunakan buku seadanya. Padahal dan mestinya program pemerintah yang bagus ini sejalan dengan inovasi dalam pencatatan dan pelaporannya, salah satunya penggunaan aplikasi dalam membuat laporan keuangan. Program pemerintah ini awalnya dipercayakan kepada pelaku usaha dengan pemberian modal awal. Nah, selanjutnya bagaimana penggunaan modal awal digunakan untuk perkembangan warung hingga bertahan sampai sekarang. Namun, kita tidak hanya mengandalkan modal awal, tetapi juga perlu modal untuk mengembangkan usaha. Salah satunya kita memerlukan aspek pembiayaan pada lembaga keuangan. Lembaga keuangan menggunakan laporan keuangan UMKM sebagai bahan pertimbangan kelayakan pemberian kredit. Namun, UMKM mengeluh sulitnya mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan karena keterbatasan laporan keuangan yang memadai. Nah, maka dari itu, laporan keuangan sangat berguna sekali bagi UMKM. Laporan keuangan akan menunjukkan kinerja dan gambaran umum suatu usaha sehingga berguna untuk keputusan ekonomi di masa depan. Rendahnya pemahaman proses akuntansi yang benar sesuai standar menyebabkan UMKM tidak maksimal dalam pencatatan dan pelaporannya. UMKM hanya melakukan pencatatan sederhana tanpa memperhatikan peristiwa lain yang terjadi akibat tidak memadainya informasi dan bukti keuangan yang dimiliki. Oleh karena itu, akses permodalan dalam rangka memperoleh pembiayaan sebagai langkah awal memperbaiki sistem pengolahan data akuntansi warung untuk menghasilkan laporan keuangan yang benar.
Pencatatan dan pelaporan keuangan tidak disajikan sesuai standar yang ada. Itu yang saya amati pada UMKM Ewarung Cahaya Lapai. Pengaplikasian bukti-bukti transaksi tidak dilanjutkan sampai pelaporan sesuai dengan tahap-tahap akuntansi yang benar. Namun, ketidakmampuan dan keengganan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan yang benar menyebabkan UMKM tidak berkembang. Beruntungnya, keresahan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan dijawab dengan penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau SAKMKM oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK-IAI. SAKMKM merancang sistem akuntansi sederhana bagi UMKM dengan menampilkan performa perusahaan dalam memaksimalkan sumber daya yang ada dalam bentuk laporan keuangan. Nah, hal ini sangat memudahkan pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan modal usaha karena memiliki laporan keuangan yang memadai. Namun, realitanya keberadaan SAKMKM ini bahkan tidak diketahui pengelola bisnis karena kurangnya informasi mengenai standar laporan keuangan terbaru. Seharusnya pelaku UMKM mencari informasi dan mencari sosialisasi mengenai SAKMKM karena ini sangat berpengaruh terhadap persepsi bisnisnya. Laporan keuangan MKM menurut SAKMKM yaitu terbagi atas 3, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Keberadaan laporan keuangan sesuai syarat SAKMKM pada UMKM cukup membantu meningkatkan kualitas kinerja perusahaan. Namun jauh lebih baik ketika proses akuntansi diiringi atau disesuaikan dengan penggunaan software dalam pencatatan dan pelaporannya. Karena pencatatan dan pembukuan yang manual terkesan kuno di era digital saat ini. Pembukuan dan kompleksnya transaksi hingga pelaporan yang melalui banyak sekali prosedur sehingga mengorbankan waktu dan tenaga. Nah, maka dari itu diperlukan teknologi informasi untuk meningkatkan strategi dan visi misi perusahaan untuk bersaing di pasar global. Terlebih untuk program pemerintah yang dinilai cukup bagus untuk perekonomian masyarakat dikemas dengan inovasi juga dalam sistem akuntansi dalam bentuk aplikasi. Nah, oleh karena itu, saya menggunakan ABS Accounting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan dalam pengolahan data akuntansi. Aplikasi ABSS Accounting atau yang biasa dikenal dengan sebutan Mayop Accounting, ABSS Asian Business Software Solution merupakan program akuntansi yang sangat dikenal sebelumnya dengan nama Mayop. Sejak Januari 2018, nama Mayop berubah menjadi ABSS, namun tampilan menu dan perintahnya tidak mengalami perubahan. ABSS merupakan program yang sederhana namun lengkap karena faktor kemudahan user-friendly dan juga memberikan versi trial untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen yang akan melakukan uji coba program. Adapun keuntungan yang kita dapatkan jika menggunakan ABSS Accounting versi 25 yaitu yang pertama, tampilan user friendly, yang kedua, memiliki fasilitas kata sandi sehingga hanya orang yang memiliki akses yang bisa melakukan penginputan data. Yang ketiga, jika terjadi kesalahan penginputan data keuangan, ABSS Accounting menunjukkan kodenya sehingga pengguna mengetahui kesalahan tersebut. Yang keempat, menyimpan historical transaksi masa lalu, dan yang terakhir adalah menyimpan transaksi perusahaan dan menghasilkan data yang teliti sehingga tidak ada kesalahan pada laporan keuangan. Dari permasalahan yang saya temui dan saya amati, itulah yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian pada UMKM tersebut dengan pembahasan penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi ABSS Accounting versi 25 berdasarkan SAKMKM pada Ewarung Cahaya Lapai. Lanjutnya, melihat latar belakang, maka perumusan masalahnya yaitu bagaimana penyusunan laporan keuangan menggunakan ABSS Accounting versi 25 berdasarkan SAKMKM pada Ewarung Cahaya Lapai.
Untuk tujuan tugas akhir, yaitu mengetahui bagaimana proses penyusunan laporan keuangan menggunakan ABSS Accounting versi 25 berdasarkan SAK MKM pada Ewarung Cahaya Lapai. Selanjutnya, manfaat tugas akhir akan berpengaruh pada 3. Yang pertama, bagi perusahaan, yang kedua bagi Universitas Dharma Andalas, dan yang terakhir adalah bagi penulis. Untuk bagi perusahaan, yang pertama akan membantu penyajian laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK MKM, memudahkan juga dalam penyusunan laporan keuangan dengan ABSS Accounting versi 25, sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk menggunakan ABSS Accounting versi 25 dalam penyusunan laporan keuangan. Sedangkan bagi Universitas Dharma Andalas akan berpengaruh pada penghasil lulusan Melek Teknologi penyusunan laporan keuangan, juga membantu universitas menjalin kerjasama dengan yang berkesinambungan dengan dunia usaha tingkat lokal sebagai bahan evaluasi universitas terhadap mahasiswa dan juga sebagai tambahan referensi bahan penelitian di masa yang akan datang. Dan bagi penulis sendiri, manfaat tugas akhir ini menerapkan dan mengembangkan pengetahuan ilmu akuntansi selama kuliah, memperoleh gambaran praktek langsung penelitian, dan juga membantu dalam menyelesaikan tugas akhir penulis. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi, di mana saya akan mengamati dan mencatat langsung peristiwa yang ada di tempat penelitian. Yang kedua, saya akan melakukan wawancara, bagaimana saya berbincang dan berwawancara dengan pelaku UMKM untuk mengumpulkan informasi kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir adalah dokumentasi, bagaimana saya memperoleh data dan informasi baik itu berupa faktur, data penjualan, dan juga lainnya, serta kegiatan perusahaan. Selanjutnya, sistematika penulisan. Untuk bab 1 sebagai pendahuluan, bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Bab 2 sebagai landasan teori akan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian yang diperoleh dari sumber yang dijadikan acuan untuk melakukan kegiatan penelitian. Bab 3 yaitu pembahasan akan memaparkan gambaran umum perusahaan dan sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, permasalahan yang dihadapi, alternatif pemecahan masalah, dan aplikasi ABSS Accounting versi 25 untuk pengolahan data akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan. Sedangkan bab 4 sebagai penutup yaitu merumuskan kesimpulan dan saran penulis yang berkaitan dengan masalah yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya bab 2 landasan teori. Di sini ada 6 poin besar yang akan saya jelaskan secara rinci. Yang pertama, pengertian akuntansi. Yang kedua, pengertian laporan keuangan. Yang ketiga, siklus akuntansi. Yang keempat, SAK MKM. Yang kelima, ABSS Accounting versi 25. Dan yang terakhir adalah keunggulan ABSS. Yang pertama, pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi menurut Carl S. Warren dan kawan-kawan yaitu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Ini berarti peran akuntansi dalam bisnis memberikan informasi untuk digunakan oleh manajer dalam menjalankan operasi perusahaan. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan terbagi atas 5. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi akan menyajikan pendapatan dan beban suatu periode waktu tertentu. Dan juga laporan laba rugi menyajikan selisih lebih pendapatan terhadap beban yang terjadi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisihnya disebut laba neto. Sedangkan jika beban melebihi pendapatan, selisihnya disebut rugi neto. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas akan menyajikan detail perubahan pada modal dan perubahan laba neto. Yang ketiga, laporan posisi keuangan akan menyajikan informasi aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik.
Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas akan menyajikan informasi arus kas masuk, arus kas keluar, dan setara kas suatu entitas dalam periode tertentu. Melalui laporan arus kas, pengguna laporan akan mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kasnya. Selain itu, laporan arus kas juga diklasifikasikan menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan, yaitu pengungkapan keuangan dan non-keuangan, serta peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi posisi dan kinerja perusahaan, di mana seringkali disebut bahwa catatan atas laporan keuangan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Sedangkan tujuan laporan keuangan itu sendiri yaitu menyajikan tujuan dibuatnya laporan keuangan bagi entitas. Yang pertama, seperti memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Yang kedua, menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Dan yang terakhir adalah menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu. Selanjutnya adalah siklus akuntansi. Dimulai dari mengidentifikasi peristiwa, selanjutnya kita lakukan penjurnalan, lalu kita memposting ke buku besar, selanjutnya kita membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Setelah itu kita lakukan jurnal penyesuaian dan langsung membuat neraca saldo disesuaikan. Setelah itu kita buat laporan keuangan. Namun untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan, kita menggunakan kertas kerja atau worksheet. Setelah itu kita buat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Dan terakhir adalah kita membuat jurnal pembalik. Siklus akuntansi yang pertama, yaitu identifikasi peristiwa. Peristiwa yang berdampak pada kondisi keuangan dan dampak moneter dicatat sebagai transaksi. Oleh karena itu, akuntan harus memilah bagaimana peristiwa yang akan berdampak eksternal dan menimbulkan konsekuensi keuangan sebagai transaksi. Yang kedua, penjurnalan. Penjurnalan yaitu pencatatan transaksi melalui jurnal umum secara kronologis. Yang ketiga adalah posting, yaitu pemindahbukuan untuk mengklasifikasikan akun-akun di dalam buku besar. Selanjutnya neraca saldo, yaitu saldo normal akun debit dan kredit setelah proses jurnal dan posting dilakukan. Selanjutnya jurnal penyesuaian, yaitu pengakuan atas pendapatan dan beban yang harus disesuaikan. Setelah kita buat jurnal penyesuaian, kita buat neraca saldo disesuaikan, yaitu berisi saldo-saldo yang sudah disesuaikan di buku besar. Selanjutnya kita buat laporan keuangan yang memuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, kita bisa membuat kertas kerja atau worksheet untuk membantu pembuatan laporan keuangan yang akan memuat neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan posisi keuangan. Setelah itu, kita buat jurnal penutup, yaitu dengan cara menutup akun-akun yang ada pada laporan laba rugi sebagai akun temporer. Next, neraca saldo setelah penutupan, yaitu seluruh akun real yang disusun untuk digunakan untuk periode selanjutnya. Dan yang terakhir adalah jurnal pembalik, yaitu jurnal yang dibuat pada awal periode selanjutnya untuk mengurangi resiko transaksi yang diakui pada periode sebelumnya. Selanjutnya, standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau SAKMKM merupakan dasar penyusunan dan panduan akuntansi bagi UMKM pada usahanya yang memfasilitasi kebutuhan pelaporan keuangan UMKM.
Penerbitan SHKMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu dorongan literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia, sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk memperoleh pembiayaan dari industri perbankan yang selama ini merupakan masalah klasik bagi UMKM di Indonesia. Selanjutnya, ABSS Accounting versi 25. Aplikasi ini merupakan aplikasi akuntansi yang dibuat oleh Mayop Teknologi yang dapat mengolah data akuntansi menjadi laporan keuangan dengan fitur-fitur yang nyaman dan mudah. Aplikasi inilah yang akan saya gunakan dalam penelitian untuk membantu UMKM dalam halnya pencatatan dan juga pelaporan keuangan. Di antara keunggulan ABSS Accounting versi 25, yang pertama, mudah dioperasikan, yang kedua, digit mata uang yang banyak, yang ketiga, laporan dapat ditransfer ke program Excel, yang keempat, dapat membuat laporan laba rugi per departemen, yang kelima, dapat membantu transaksi pesanan per proyek, dan yang terakhir adalah import dan ekspor data file yang cepat. Nah, karena keunggulan-keunggulan inilah yang saya percayakan akan membantu UMKM dalam pencatatan dan pelaporan keuangannya.